Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Fadila Trista, NIM 33219. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Mantik, yaitu menjelaskan apa sih yang dimaksud dari syakl itu dan apa saja sih macam-macam dari syakl itu. Baik, yang pertama ada definisi dari syakl sendiri. Syakl menurut bahasa adalah bentuk atau keadaan dari suatu perkara. Sedangkan menurut istilah ahli mantik adalah bentuk rangkaian yang dihasilkan dari pengumpulan dua kodiah kias dengan tanpa atau disyaratkan mempertimbangkan beberapa syar. Sedangkan apabila mempertimbangkan beberapa syar, maka bentuk tersebut dinamakan dengan dor. Setiap dot adalah syakl, namun tidak berlaku sebaliknya karena dor adalah salah satu di antara beberapa macam dari syakl. Nah, pengertian selanjutnya, syakl adalah berkumpulnya dua kodriyah tanpa memperhatikan apakah di dalam kodriyah tersebut ada syar, yaitu kuli atau juz'inya atau tidak. Sedangkan dorb adalah berkumpulnya dua kodriyah dengan tetap memperhatikan adanya syar, yaitu kuli ataupun juz'i dalam kodriyahnya. Nah, maksudnya adalah suatu kodriyah yang menggunakan syar atau kodriyah yang dipakai adalah kodriyah musawaroh. Jadi dorb itu pasti syakl, sedangkan syakl itu belum tentu dorb, karena dorb itu harus selalu memperhatikan syar, sedangkan syakl itu tidak perlu memperhatikan. Kemudian ada beberapa macam-macam dari syakl. Syakl sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada syakl awal, yang kedua ada syakl sani, dan yang ketiga ada syakl salid, dan yang terakhir adalah syakl robi'i. Yang pertama ada syakl awal. Nah, syakl awal itu menjadikan had ausat menjadi mahmul pada mukodimah sugro dan menjadi mauduk pada mukodimah kubro. Misalnya seperti setiap nabi itu maksud, setiap orang maksud adalah teladan yang baik. Nah, maka dari setiap nabi adalah teladan yang baik. Nah, maksud sendiri adalah had ausat yang menjadi malumul pada mukodimah sugro dan menjadi mauduk pada mukodimah kubro. Nah, contoh itu menggunakan rumus, misal A itu sama dengan B, B sama dengan C, dan A sama dengan C. Selanjutnya syakl yang kedua yaitu syakl sani, itu menjadikan had aswad sebagai mahmul pada kedua mukodimahnya. Contohnya seperti setiap nabi adalah maksud, tidak satupun pendosa itu maksud, maka tidak semua dari nabi itu pendosa. Nah, contoh tersebut menggunakan rumus A sama dengan B, C sama dengan B, dan A sama dengan C. Kemudian yang ketiga itu ada syakl salid, yaitu menjadikan had ausud sebagai mahdu pada kedua mukodimahnya. Contohnya seperti setiap nabi mahsum sebagai nabi adalah sebagian nabi adalah rasul, maka sebagian orang mahsum adalah rasul. Nah, contoh tersebut menggunakan rumus A sama dengan B, A sama dengan C, dan B sama dengan C. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat ada syakl lorbi, yaitu menjadikan had ausud sebagai mauduk pada mukodimah sugro dan menjadikan mahmul pada mukodimah kubro. Nah, ini merupakan syakl kebalikan dari syakl yang pertama. Contohnya seperti setiap nabi itu mahmun, maksum, tapi tidak semua pendosa itu nabi. Nah, maka tidak satupun pendosa itu mahsum. Nah, contoh tersebut menggunakan rumus A itu sama dengan B, dan C sama dengan A, dan B itu sama dengan C. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai apa sih yang dimaksud dari syakl dan apa saja sih macam-macam dari syakl itu. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.